Halo semuanya, kita kembali lagi di channel Kukuryo Farm. Kali ini saya akan membagikan video terbaru spesial edisi tahun baru tanggal 1. Dan saya di tahun 2026 saya banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel Kukuryo Farm. Di awal tahun ini saya akan membahas tentang dan membagikan tips-tips tentang merawat ayam yang mengurangi angka kematian di musim penghujan, dan membahas gen tentang ayam. Pokoknya saya bahas di tanggal 1 hari ini, hari spesial di tahun 2026. Seperti biasa, pertama-tama saya memberikan makan kepada ayam-ayam saya rutinitas pagi hari di tanggal 1 awal Januari. Jadi pertama saya berikan makan kepada indukan, habis itu ke anakan ayam. Pasti dari teman-teman pasti ada pertanyaan, bang pakai pakan apa? Pakai pakan fermentasi atau pakan toko? Saya biasa pakai pakan toko, biasa juga pakai jagung giling. Biasa kalau ayam cuma sedikit atau ayam kampung, saya simpel saja, cuma pakai jagung giling untuk anakan 1 bulan ya, dan indukan saya pakai jagung pecah yang jagung dibelah 4 itu. Itu untuk indukan, atau bisa saya kasih langsung per biji yang jagung curah itu. Jadi kalau anakan ayam dia umur 1 bulan sampai 3 bulan itu bisa kita kasih pakan ayam jagung halus atau jagung giling yang halus. Kalau biasa saya kalau pakai pakan toko, kalau teman-teman kalau ada uang lebih bagus pakai pakan fur 511 atau fur 591 untuk anakan 1 bulan, atau fur 511 untuk pakan anakan ayam 0 sampai 1 bulan. Itu bagus untuk ayam hobi atau ayam koleksi sendiri ya. Jadi kita harus pakai pakan yang bagus. Dan satu juga saya sarankan juga bagus juga pakai pakan ayam pedaging atau fur 511 atau fur 591, terserah merek apa saja, itu bagus untuk ayam. Jadi kadar protein juga itu sudah diukur untuk pertumbuhan ayam, terserah berapa persen, yang penting di atas 20. Itu bagus untuk cepat mendongkrak pertumbuhan anak ayam dan indukan ayam. Dan kita kembali ke topik yang kedua tentang mengurangi angka kematian ayam supaya di musim penghujan ini ayam kita tetap sehat-sehat. Pasti ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, bang bagaimana supaya di musim penghujan ayam kita tetap sehat-sehat? Nanti saya akan bagikan tips trik. Yang pertama, kita jangan lupa harus memberikan makan ayam pas musim hujan minimal sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jangan sampai lupa
keadaan dingin baru ayam tidak makan, nah, itu biasa cepat terserang penyakit. Dan yang kedua, biasa pengalaman saya, di pagi hari kita harus periksa ayam-ayam kita. Biasa kalau ada yang murung, yang kurang nafsu makan, itu kita cepat-cepat kita karantina, kita taruh itu ayam di luar dari kandang kita pisahkan dari kelompoknya. Seperti contoh, kalau ada ayam satu kandang ada 10 ekor, satu yang lagi murung, kita langsung cepat pindah sebelum dia mati di situ, jadi akan terserang semua anakan ayam. Jadi itu virus itu yang pertama diserang itu pasti anakan ayam. Dari situ, dari pas mati pasti akan tersebar wabah penyakit yang ada di dalam kandang. Pasti ada masukan atau pertanyaan lagi, Bang, kenapa tidak vaksin? Atau ayam sudah divaksin pasti kuat? Di sini dia. Vaksin itu dia untuk mencegah ayam kita tidak diserang dari penyakit pas waktu dari 0 sampai 1 bulan. Itu dia akan menjaga ayam kita sampai kuat. Dan ada juga yang tidak pakai vaksin, tetap ada yang sehat, dan ada juga yang pakai vaksin tetap diserang penyakit. Sampai kenapa itu bisa terjadi? Sampai kenapa ayam-ayam di musim penghujan biar sudah divaksin, vaksin apa yang semua merek sudah masuk, tetap diserang penyakit. Itu pengaruh ayam-ayam kita harus tetap kembali ke poin kedua. Ayam-ayam kita tetap harus dikarantina, atau ayam-ayam sebelum divaksin atau tidak divaksin taruh di kandang itu sudah disterilkan sama disinfektan, atau kita semprot saja dengan ini apa dulu, Baiklin. Itu bagus untuk mensterilkan ini kandang ayam. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, saya akan membahas gen tentang ayam. Ayam dari keturunan sampai anakan. Ini rahasia dari peternakan Kukuroyok Farm, supaya ayam kita setiap musim pancaroba tetap kuat, tanpa vaksin, tanpa karantina tetap ayam kita tetap sehat, dan juga tanpa pakai lampu ayam kita kuat. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan lanjutkan pembahasan ayam setelah saya menangkap indukan ayam dan anak-anakannya. Ini ayam kampung. Dulu sejarah ayam ini saya beli di pasar, waktu saya mau potong sudah terlepas, jadi dia sudah terbiasa di kandang ini, jadi menghasilkan anakan ayam untuk kita konsumsi. Tapi bukan masih kecil saya kita konsumsi, jadi umur 6 bulan atau 5 bulan ayam kampung, itu bisa kita konsumsi. Kita kembali lagi di poin ketiga. Kita kembali di poin ketiga, pembahasan ayam kita supaya kuat di semua musim pancaroba. Ini bagus untuk teman-teman pemula yang baru-baru belajar beternak ayam, atau teman-teman yang peternak-peternak muda
yang baru mau merintis. Nah, ini cocok untuk teman-teman. Nah, pengalaman di Bukuyuk Farm di kandang saya, saya itu pernah belajar sedikit untuk meriset ayam, melihat perkembangan ayam, bagaimana supaya ini ayam ini tetap sehat, bisa melewati semua musim yang istilahnya itu musim pancaromba. Nah, biasa setiap musim itu ayam itu tetap kita pakai vaksin, pakai segala obat-obatan, tetap akan menyerang kandang kita. Biasa yang mati dari pertama itu dari anakan sampai biasa teman saya ada pernah satu kandang itu dia tewas semua gara-gara diserang wabah. Nah, ini ceritanya agak cukup panjang. Nah, saya akan membagikan cerita saya satu persatu dan pengalaman saya juga di kandang ini. Nah, saya perhatikan ini ayam-ayam ini setiap saya beli rupa ada yang janggal. Nah, dari pengalaman saya. Nah, saya mencoba satu riset di mana ayam-ayam di kandang Bukuyuk Farm ini tidak pernah kawin saudara. Nah, jadi saya pernah buat satu kandang itu, saya taruh dia setiap kandang itu dia berpasangan itu dia beda-beda daerah. Nah, macam contoh saya taruh ayam yang dari jantannya saya ambil dari Bogor, dan betinanya saya ambil dari Malang. Nah, jadi di daerah saya itu di Gorontalo itu ada beberapa kampung itu saya ambil dari kampung A, baru jantannya di kampung A, betinanya itu di kampung B. Nah, jadi saya kawinkan. Nah, dia menghasilkan ayam. Dulu saya pernah riset itu ayam Bangkok klasik dari kampung A dan kampung B. Nah, dia keluar keturunan, jadi dia ada anak kan 5 ekor. Nah, jadi di kandang sebelah lagi itu saya buat dari kampung sebelah, saya ambil lagi dari kampung A dan kampung B, tapi beda dengan di kelompok dari kelompok A dan B yang sebelumnya. Nah, itu beda kampung lagi itu. Nah, itu ada anakannya itu sudah ada dapat 7 ekor. Nah, dari itu anakan itu dari kelompok AB yang sebelah itu. Nah, umpamanya kelompok AB yang sebelah itu A1, nah, kelompok AB2 itu dia AB2. Nah, jadi anakannya itu yang kelompoknya AB1 itu dan anakannya B2 itu saya kawinkan. Jadi saya pilih jantannya, nah, saya kawinkan dengan yang anakan yang dari kandang yang satu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara penjelasannya itu. Bagusnya itu nanti saya catat di kertas bagaimana supaya ini. Nah, jadi saya itu pakai sistem seperti manusia. Nah, kalau manusia kan dia larang kan macam nikah sesama keluarga atau saudara. Biasa kan kalau di ilmiah itu atau di ilmu kedokteran itu pasti gen itu akan jadi, tidak tahu apa istilahnya itu gen ini itu. Nah, jadi di ayam juga itu saya membuat teori gila seperti itu. Nah, jadi saya buat satu riset seperti itu. Nah,
itu ayam itu kawin sesama saudara itu, saya lihat itu penampakannya itu tidak ada perubahan. Tapi saya rasa itu ayam itu kalau kawin sesama saudara itu akan menghasilkan gen, kalau dibilang itu gen lemah, gampang terserang berbagai penyakit. Saya asumsi saya itu seperti itu. Jadi saya coba riset itu sampai beberapa kali. Alhamdulillah ayam-ayam saya itu bisa, teman-teman saya di komunitas itu heran kenapa ayam saya itu kuat. Karena itu saya belum kasih tahu sama teman-teman saya itu karena itu rahasia. Jadi ini karena spesial tanggal 1 saya coba bagikan ini pengalaman saya, pengalaman aneh. Kalau dibilang itu aneh. Jadi kalau ada teman-teman juga yang pernah mengalami seperti saya, tolong di komentar apa bagaimana perubahannya, apa dia seperti saya tidak pernah diserang penyakit atau bagaimana ayam tetap kuat. Nanti tolong kita bahas di kolom komentar bagaimana keadaan ayam-ayam itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel Kukur Farm. Saya berterima kasih. Nanti kita next lagi video terbaru mengenai kelanjutan dari pembahasan yang tadi. Jadi saya berterima kasih yang teman-teman yang sudah support channel Kukur Farm, dan saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.